Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang ditandai dengan mengi episodik, batuk, dan rasa sesak di dada akibat penyumbatan saluran nafas, termasuk dalam kelompok penyakit saluran pernafasan kronik. Asma memiliki tingkat fatalitas yang rendah, namun jumlah kasusnya cukup banyak di masyarakat dan terus bertambah di setiap tahunnya. Apabila tidak dicegah dan ditangani secara baik, akan mengganggu tumbuh kembang anak dan kualitas hidup pasien. Penggunaan obat anti asma yang tidak tepat masih banyak dilakukan masyarakat. Peranan apoteker sangat penting untuk memberikan informasi secara tepat tentang penggunaan anti asma. Obat asma terdiri dari obat pelega yang diberikan saat terjadi serangan asma dan obat pengontrol atau kortikosteroid inhalasi yang diberikan dalam jangka panjang dan terus-menerus. Kombinasi salmeterol fluticasone dibandingkan dengan ICS dan LABA dalam pengobatan asma telah membantu pasien dalam meniadakan penggunaan obat pelega, membebaskan gejala, mengurangi resiko eksaserbasi, dan menjaga tingkat kontrol asma yang baik. Pasien tidak lagi membutuhkan pelega selama 6 hari dalam seminggu dan bebas gejala selama 5 hari dalam seminggu setelah menggunakan obat tersebut. Apakah bentuk alat yang digunakan mempengaruhi kenyamanan pasien dan mengurangi kesalahan dalam teknik inhalasi? Semua akan dikupas dalam seminar online ke-50 Apoteker Berbagi Ilmu Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, bekerja sama dengan PT Glaxo Wellcome Indonesia. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan kami Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di hari Sabtu 15 Agustus tahun 2020. Dalam kesempatan ini, pengurus pusat ingin mengajak sejawat untuk meningkatkan kompetensi melalui 2 topik yang sangat menarik. Peranan apoteker dalam manajemen asma yang akan dibawakan oleh apoteker Dr. Ika Puspitasari MSI, dan perbandingan biaya pengobatan obat pengontrol asma di sektor JKN yang akan dibawakan oleh Dr. Weni Yang. Sejawat apoteker yang kami banggakan, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali, dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba waktunya seminar online kita akan segera dimulai. Marilah kita sambut Apoteker Dr. Andes Iswanto, Magister Manajemen, moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sejawat Katlea Febriminela yang telah membuka acara kita pada siang hari ini.
Sejawat apoteker peserta webinar di seluruh Nusantara, apa kabar? Saya harap sejawat sehat semua dan selalu bahagia. Sejawat apoteker dan para peserta webinar yang kami cintai, hari ini Sabtu 15 Agustus 2020. 2 hari lagi negara kita akan merayakan kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan terus tetap semangat. Kita terus melakukan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk negara kita Indonesia, untuk masyarakat kita Indonesia. Baiklah, pada hari ini webinar yang ke-50 dari Ikatan Apoteker Indonesia, ini akan kita isi dengan tema asma. Hari ini ada 2 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Apoteker Ika Purnamasari. Selamat siang Ibu Ika. Dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh sejawat Dr. Weni Yang. Ya, ada 2 topik hari ini. Selamat siang Ibu Weni. Selamat siang. Ada 2 topik hari ini yang akan kita bahas. Semuanya terkait dengan asma. Ya, kita tahu bahwa asma ini meskipun tingkat fatality-nya rendah, tapi kita tahu bahwa jumlah populasi penderitanya cukup besar di Indonesia, sehingga kita perlu di samping manajemen bagaimana penanganan asma yang baik, kita juga dengan jumlah penderita ataupun pasien yang sangat besar ini, tentunya faktor komponen biaya pengobatan juga menjadi concern bagi kita semua. Nah, pada hari ini ada 2 topik. Yang pertama adalah peranan apoteker dalam manajemen asma oleh Dr. Ika Puspitasari, MSI. Kemudian topik yang kedua, perbandingan biaya penggunaan obat pengontrol asma di sektor JKN yang akan disampaikan oleh Dr. Weni Yang. Sejawat apoteker yang kami cintai, pada webinar ke-50 kali ini akan kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama akan dilakukan oleh Ibu Ika, kemudian sesi kedua nanti oleh Dr. Weni, dan di sesi terakhir nanti akan kita lakukan tanya jawab diskusi kita. Untuk itu, marilah kita mulai webinar kita dengan sesi yang pertama, yang nanti berjudul peranan apoteker dalam manajemen asma, yang akan disampaikan oleh Dr. Apoteker Ika Puspitasari. Namun sebelum beliau menyampaikan, kami sampaikan dulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah dosen Fakultas Farmasi UGM. Beliau lulusan S1 dari Fakultas Farmasi UGM, S2-nya juga dari Fakultas Farmasi UGM, pasca sarjana di bidang ilmu farmasi. Kemudian S3-nya, program doktoralnya dari Biomedik, School of Biomedical Science, Monash University, Australia, dan postdoktoralnya adalah dari Faculty of Medicine, Yale University, USA. Beliau ini peneliti sejati, ya, karya ilmiahnya banyak sekali, disampaikan di berbagai forum-forum ilmiah. Saya kira mungkin kita tidak sampaikan di sini karena terlalu banyak. Dari CV yang kami lihat, beliau memang seorang peneliti tulen. Ibu rumah tangga Pak ini. Ibu rumah tangga kok ini. Begitu, Bu. Ibu peneliti tulen. Mari kita simak presentasi dari Dr. Ika, dan kepada sejawat yang nanti akan menyampaikan pertanyaannya, silahkan nanti mengisi di dalam forum kolom Q&A yang tersedia di dalam perangkat Anda. Untuk itu kepada Ibu Ika Puspitasari, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Iswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sejawat semua, walaupun ini hari Sabtu, moga-moga tidak mengurangi semangat kita untuk menjadi pembelajar sejati, ya. Jadi kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana manajemen asma, apalagi ini kan ada hal yang baru yang muncul di tahun 2019 dari Global Initiative for Asthma atau GINA. Maka marilah kita mengupdate ilmu kita. Dan kalau tadi saya bilang saya sebenarnya sudah kenal Pak Iswanto lama karena pernah